Terungkap alasan saham GoTo belum terbang atau belum digarap ya, karena harus ini dulu ya, seperti itu. Video kali ini kita akan membahas mengenai dari saham GoTo yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih lengkap lagi. Ya, alasan kenapa kok saham GoTo ini tuh belum diterbangkan dan apa sih yang menyebabkan saham GoTo ini tuh nggak terbang, Pak Firman? Ya. Dan topik kita kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini Bapak Ibu. Jadi investor.co.id ini ditulis oleh Trisa Sandra Deswika pada pukul jam 12 siang tadi bahwa saham GoTo itu belum bisa melesat. Itu kenapa? Ya, kita akan bongkar ya semuanya kenapa kok saham GoTo ini tuh belum melesat dulu. Sebelum kita ulas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Untuk kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Silahkan spam saja sama mana yang akan kita bahas untuk selanjutnya ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita akan bedah. Siapa yang ganjel mengenai dari saham GoTo ini Pak Firman? Kita akan cek ya untuk kalian. Nah, ternyata yang ganjel mengenai dari saham GoTo ini itu adalah BB, MG, BK dan juga YB. Gula kok diganjel loh Pak Firman? Maksudnya gimana? Jadi mereka itu masih berupaya untuk mendapatkan barang kalian. Ya. Pokoknya bagaimana sih retail itu biar cut loss? Ya. Apakah itu tebar fear, tebar dan lain sebagainya, atau saham GoTo ini tuh nggak bisa gerak-gerak lain, nggak bisa gerak-gerak, ya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah upaya yang dimainkan para trader profesional atau market maker ya. Kalau kalian sebut itu bandar lah kayak gitu. Jadi ini biasanya dilakukan oleh trader profesional Bapak Ibu ya, yang mana kalau mereka itu pengen dapatkan barang jadi diganjel. Jadi mekanisme itu bagaimana sih Pak Firman? Ya jadi mekanismenya itu seperti ini. Nah ini tak lihatin. Jadi tadi itu jadi 53, 52, 50, 51 dan juga 50 itu mereka mencoba untuk menampung barang kalian. Ya. Nah tadi itu sepi di saham GoTo ini cuman transaksinya 62 miliar. Nah jadi di harga 54, 55 dan juga 56 serta 57 itu diganjel sampai ke harga 60. Jadi ini semua itu bukan para retail. Jadi mereka yang kepengen bagaimana pokoknya cepet-cepetan dapat barang semurah mungkin. Ya, mekanisme bagaimana Pak Firman? Pokoknya kalau mereka yang mohon maaf yang manipulasi harga oknum ya Bapak Ibu ya oknum ya. Jadi mereka itu pasang offernya ya. Jadi mereka setelah dapat barang dari kalian, mereka ganjel di 54, 55 dan juga 56. Teknisnya seperti apa Pak Firman? Itu saya jelaskan di kelas kami. Ini hanya sebagai kulit saja. Nah, kalau di kelas kami itu ya saya jelaskan secara lebih dalam lagi bagaimana mekanismenya orang mafia-mafia yang ada di pasar saham ini yang menguasai salah satu emiten itu teknisnya seperti apa dan bagaimana rollingnya. Ya seperti itu. Bahkan kalau alumni kami itu ya mereka ya cuman senyum-senyum aja kalau nonton nih. Ayo siapa yang senyum? Ya. Ya, bahkan melihat peluang. Ya, mereka itu melihat peluang. Wah, saya ini menunggu kontennya Pak Firman ini. Karena kalau Pak Firman itu menjelaskan secara detail. Jadi bukan bermaksud untuk pom-pom saham ini. Ya. Saya pribadi nggak bermaksud masuk dari saham GoTo ini. Wah, ada yang bilang wah Pak Firman ini nyangkut dari saham GoTo. Ini kok orang kok bahas dari saham GoTo terus. Oh. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Karena ini tuh permintaan nih. Ada 14.200. Ini meminta saya untuk membahas Pak Firman tolong dari saham GoTo. Dilihatnya dari mana Pak Firman? Viewernya. Ya, antara netizen ya, yang kontra dengan saya sama yang like itu kalah yang like-nya. Sorry, yang kontranya itu kalah. Dengan siapa? Yang menonton channel ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke topik, kenapa kok saham GoTo ini tuh susah untuk diterbangkan ya? Jadi mereka itu ya masih pungut barang.
Ya, siapa pelakunya Pak Firman? Nah, kita bisa cek Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini siapa yang mengumpulkan? Yaitu adalah BB, MG, BK dan juga YB. Mereka pakai akun ini. Ya. Mereka pakai akun ini. Apakah mereka ini adalah mafia Pak Firman? Enggak. Cuman yang dipakai broker ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira siapa Pak Firman yang menguasai selama pada hari Jumat sejak 3 hari yang lalu? Itu siapa pelakunya? Oh, ternyata MG, BB, BK, NI, YB, ZP. Kompak sekali ya. Kita akan cek dalam bulan Agustus yuk, siapa yuk? Oh, ternyata MG, AK, BK, YU. Wah, mantap sekali. Terus ada BB, EP, YP, TP, CP, NI, AT dan juga PD. Wah, mantap sekali. Ya, yang buang barang itu siapa pelakunya selama bulan Agustus? Yaitu adalah XL, KZ, RF, ZP, CC, IF. Ya. Kok bisa tiba-tiba XL ini kok buang barang sih Pak Firman? Bagaimana mekanismenya? Padahal satu sisi SL ini tuh nggak pernah muncul. Itu di kelas kami sudah saya ungkapkan ya mengenai teknik atau mereka yang ahli dalam dunia pasar modal ya, jam terbangnya sudah tinggi mengenai undang-undang, mengenai skema, bagaimana cara mempermainkan harga saham. Itu semua saya ungkap di kelas kami ya Bapak Ibu ya. Makanya di kelas kami itu banyak yang masuk ya, mereka itu penasaran mengenai hal ini. Apakah betul sih yang dikatakan Pak Firman di kelas kami ya padam plungu? Karena kalau saya sampaikan secara umumnya, bahasanya itu ya secara umum saja, jangan secara yang sensitif. Karena apa? Nanti mengganggu kepentingan mereka. Titik. Ya. Karena tujuan kami di market itu adalah mencari cuan, nggak mengganggu kepentingan mereka. Ya, saya cuma cari cuan. Ya, seperti itu. Nah, ada statement atau para netizen mimin ini yang nyinyir. Wah, ini Pak Firman ini selalu bahas GoTo, nggak saham lain lagi. Saham lain itu sudah saya ungkap. Ya, itu saya ungkap itu ya atas permintaan dari mereka. Mana saham yang rame yang akan kita ungkap. Makanya Bapak Ibu itu ya sepil di situ, spam saja di komentar Pak Firman saham ini. Nanti sistem kami itu akan menyarankan kepada saya. Wah, ini yang paling banyak. Oke, saya review. Tapi kalau di kelas kami ya secara real time. Ya. Seperti itu. Nah, apakah betul Pak Firman itu dia selalu cuan? Ya, ini Bapak Ibu. Ini saya bukan sombong Bapak Ibu ya. Tapi ya kayak gini, bahwa kalau saya setiap hari itu ya trading juga, swing sama invest. Nah, untuk kalian bagi para pemula itu latihannya kayak gini dulu lah. Bagaimana caranya kita itu biar cuan secara konsisten. Ya, mohon maaf persentasenya saya nominalnya saya tutup. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita itu bisa cuan. Nah, ini output yang kalian bisa harus kalian kuasai. Makanya di kelas kami itu ya saya membina bagi para mereka yang kepengen ngerti dalam dunia pasar modal. Ya, saya dampingi. Bapak Ibu kenal yang di saham itu atas dari influencer mana nih? Pak LKH kah? Terus Pak Fir kah? Atau yang lain? Ya, mereka itu masuk. Pak Firman, saya ada problem. Saya sukanya bahas konten ini tuh saya pingin kayak yang Pak Lokeng Hong misalnya kayak gitu. Ya saya ajari. Pak, saya yang kayak pingin yang kayak Bekti Suktikna tahun lain-lain ya saya ajari. Ya, ini loh. Ya, ini. Makanya channel ini itu adalah sebagai wadah media untuk edukasi mereka bagi para pemula. Makanya saya bikin kelas itu bukan inisiatif dari saya pribadi, tapi dari beberapa sahabat kami. Pak Firman, saya enak kalau melihat dari channel Pak Firman menjelaskannya itu secara data, jadi bukan menjelaskan secara opini ada maksud dan lain sebagainya. Saya kepingin kayak Pak Firman nih menjelaskan itu enak. Nah, makanya ini tak kasih wadah nih yang mau saja. Saya nggak bermaksud untuk mencari peserta banyak kayak gitu, enggak. Saya sudah cukup Bapak Ibu ya. Ya. Oke, naik lagi. Nah, ini ya. Jadi
mereka yang mengakumulasi mengenai dari saham GoTo ini. Jadi MG, AK, BKK ini masih berebut barang kalian. Ya, kayak gini. Ya. Ini masih berebut. Lah, kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka itu masih berebut? Ya, pengen mendapatkan barang kita yang itu. Untuk saat ini kan banyak tuh di situ ya. Influencer saham, terus media massa itu membicarakan mengenai saham GoTo ini ada apa? Semua ada kepentingan Bapak Ibu ya, karena ini itu adalah industri kapitalis. Industri kapitalis itu nggak melihat Bapak Ibu itu dari mana, berangkat dari siapa, ya. Pokoknya kalau industri kapitalis itu yang penting itu cuan, ya, nggak peduli. Makanya mindset yang masuk di kelas kami itu adalah cuan bungkus. Kalau misalkan cuan bungkus konsisten aja, ya nanti tinggal pakai alat-alatnya. Nah itu saya akan ajari kalian ya. Jadi saya nggak bermaksud untuk cari peserta banyak ya, gitu nggak bermaksud. Yang butuh saja. Kalau butuh ya kami ajari, ya kayak gitu. Oke, bisa nggak Pak dicek berapa retail yang nyangkut? Boleh. Ini ya, ini penampakannya Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Jadi bandarnya itu Bapak Ibu ya masih berupa ya. Bagaimana sih ya retail ini yang nyangkut di 82 sampai ke harga 106 ini, mereka itu biar cut loss ya. Dan juga mereka masih berupaya yang nyangkut di harga 183 sampai ke harga 389 ini mereka cut loss. Jadi psikologis mereka itu dihajar habis-habisan ya. Entah itu dikirimi mengenai dari media massa dan lain sebagainya. Pokoknya bikin stres lah ya, seperti itu. Nah, mereka itu tampung pelan-pelan, makanya mereka ini itu baru dapat sekitar 4,7 miliar lot ya. Jadi masih ada separuh. Makanya mereka ini ya diganjel seperti itu. Ya, ini yang nyangkut deh ini retail nih. Ya, kayak gitu. Nah, terus ada yang bilang lagi, "Wah, Pak Firman ini pom-pom, saham busuk kok dibeli." Ya. Ya, ini kalau orang yang belum ngerti ya, maksudnya apa? Mereka yang literasinya itu mohon maaf ya terbatas, ya mungkin cuma nontonnya dari influencer, terus media massa. Jadi mereka ini ya kena korban propaganda ya. Jadi intinya itu mereka itu membenci ya, atau mencoba ya untuk memengaruhi kalian ya, seperti itu. Padahal mereka juga belum merasakan beli dan lain sebagainya. Jadi mereka itu melihat kayak gini. Jadi cara berpikirnya mereka itu net income-nya merah, pokoknya dihujat. Ya, jadi dijustifikasi bahwa saham GoTo ini tuh busuk. Ya, busuk karena lihatnya itu merah. Padahal secara mindset ya, kalau kita lihat bahwa saham GoTo ini tuh yang tadinya rugi 13,6 triliun itu sekarang kecil menjadi 2,6 triliun. Itu artinya apa? Silahkan Bapak Ibu bisa dicerna sebagai pembisnis ya. Ini lebih baik atau lebih buruk? Sekarang ini lebih baik atau buruk? Kalau sekarang ini buruk, berarti dulu lebih buruk lagi. Kenapa kok mereka rame? Ya, seperti itu. Nah, terus yang saya lihat itu apalagi Bapak Ibu, bahwa kinerja mengenai dari saham GoTo ini itu membaik. Membaik dari mana? Itu orang-orang yang skip video kali ini. Orang-orang yang nggak ngerti dunia pasar modal. Ya, nggak apa-apa, no problem. Mereka punya paradigma sendiri, tapi saya punya analisa. Ya, kayak gini, saya membaca data. Ya, nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri, mau yo karepmu, beli yo karepmu. Istilahnya apa sih Pak Firman? Jadi beli yo terserah kalian, jual yo terserah kalian. Jadi saya nggak menuntut kalian untuk jual atau beli. Jadi kayak gini Bapak Ibu cara berpikirnya, bahwa saham GoTo ini tuh yang tadinya itu mendapatkan penjualan 3,3 triliun kini itu meningkat menjadi 7,7 triliun ya. Dan juga saham GoTo ini tuh masuk di indeks LQ45. Indeks saham syariah Indonesia juga masuk sekarang. Dulunya itu saham GoTo ini nggak masuk. IDX 30 masuk nggak? Masuk sekarang. Ya, seperti itu. Bagaimana penampakan asingnya Pak Firman yang terupdate? Oke,
Asingnya menarik. Oh, asingnya sudah memborong. Wah, tanggal 2 Agustus sampai tanggal 19 Agustus. Bagaimana Nanti ini asing sudah masuk ternyata. Ya, ini 14 miliar tadi ya, terus ini 8 miliar, ini 12 miliar. Nah, tadi tagline ini tuh bahwa ini ya, sekuritas NH Korindo itu merakan rekomendasi buy Goto, namun targetnya harga saham Goto itu diturunkan menjadi 77 yang dari sebelumnya itu 81. Bener nggak Pak Firman? Tolong dong dicek. Oke, NH Korindo. Mana ini NH Korindo? Nah, kayak gini ya. Nah, ini NH Korindo. NH. Wah, NH Korindo nggak ada. Masuk nggak mereka? Coba cek. Ya. Oh, nggak ada. Masuk enggak? Tapi kok menyarankan itu? Ya, nggak ada ya, nggak masuk ya? Nah, nggak masuk. Apa? Nah, ini ya MyBank Sekuritas itu menyarankan buy, targetnya 95. Terus kalian pakai apa ini? JP Morgan itu 75 dan Morgan Stanley itu tidak, dan Mandiri Sekuritas itu 125 ya. Terus Sukor Sekuritas 71. Nah, jadi rata-rata dari beberapa macam sekuritas itu menyarankan untuk buy ada 22 dan hold itu ada 14, dan menyarankan untuk jual itu cuma satu sekuritas. Kalian pakai apa? Karena beda sekuritas itu reviewnya beda-beda. Nah, kalau Pak Firman menjelaskan secara detail. Ya, kayak gitu. Benar nggak Bapak Ibu? Like dong. Ya, kayak gini. Ya, jadi untuk potensinya yang mencapai 124 nantinya dari saham Goto ini. Nah, transaksi belinya pas waktu closing bagaimana Pak Firman? Kayak gini Bapak Ibu. Bagaimana nih bandarnya nih? Wah mantap ya. Sudah dihajar ya. Oke. Beli di 54 dan closingnya itu di over. Ya, closingnya di high. Apa itu Pak Firman yang closingnya di hack? Kalian kalau misalkan ngikuti orang itu ya, nanti kalian bakalan tahu lah. Wah, ini. Dan ini bentuknya kayak apa Bapak Ibu? Doji-doji ya. Ini doji-doji. Dan kalau kita lihat bahwa saham Goto ini tuh wah menarik. Ya, terus paradigma apa lagi yang terjadi di lapangan Pak Firman? Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ya, ini ya, saya akan luruskan dari beberapa media massa. Jadi kalian itu membacanya itu cuma judulnya. Tapi kalau secara detail kayak gini. Jadi paradigma yang ada di lapangan bahwa saham Goto itu dimiliki publik. Ya. Ini loh, pemegang sahamnya dimiliki publik itu banyak loh. Karena ada sekali ya netizen ya, atau buzzer kami atau apa yang kalian sebut. No problem, nggak masalah ya Bapak Ibu, mau nyepam, mau jengkel di channel ini itu no problem, nggak masalah. Nah, ini jadi publiknya itu 79,77%. Ya. Wah, ini kan kalau misalkan saham yang dimiliki oleh investor publik itu kan berbahaya Pak Firman. Ya. Saya setuju mengenai teori tersebut. Saya setuju Bapak Ibu, setuju. Tapi enggak untuk saham Goto. Apa dasarnya Pak Firman? Karena publik ini tuh ternyata bahwa retailnya itu cuma 10%. Ya, dasarnya dari mana Pak Firman? Kok bisa itu? Apakah bisa ngecek tadi ya, volume tadi ya, yang itu saya sudah perlihatkan ya. Jadi mereka itu masih berupaya. Karena apa? Di sini yang menguasai dari saham Goto ini ada Taobao Cina, terus FC Goso, William Andre bla 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 bla, Sukito Walujo, mereka juga masuk ya. Jadi saham Goto ini tuh ada Google, ada Telkom, ada apa lagi tuh? Wah,
ya. Jadi mereka itu masuk di kategori sini. Pertanyaannya, retail itu sampai segitu enggak? Banyak enggak yang ada di saham GoTo? Retail banyak, banyakkan mana? Nominalnya antara Telkom yang investasi dari saham GoTo ini sama retail. Silakan Bapak Ibu bisa dicerna sendiri ya. Uang retail itu seberapa dan uang Telkom dan lain sebagainya yang investor kakak ini masuk di kategori publik. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus apalagi yang menjadi dasar utama Pak Firman kok bahas dari saham GoTo ini kok nggak kapok-kapok? Padahal netizennya itu banyak. Silahkan dicek sendiri apakah saya itu pom-pom dari hal ini. Enggak. Karena mereka itu masih menunggu channel saya ini untuk membahas dari saham GoTo. Ada yang misalkan saya nggak upload ini dicari-cari. Ayo siapa? Ya, tenang saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu masuk di kelas kami itu kami selalu update kok ya, karena setiap hari setiap pagi itu kita live trading bareng. Jadi langsung tanya langsung sambar, saya langsung jelaskan. Nah, jadi ini Bapak Ibu kenal ini enggak Pak Garibaldhi Thohir? Ya. Pak Garibaldhi Thohir itu siapa sih? Pak Firman. Silakan kalian bisa dicek sendiri ya kalau kalian tahu. Jadi Pak Garibaldhi Thohir ini adalah sebagai komisarisnya GoTo. Kalau komisarisnya GoTo bagaimana? Silakan bisa dicari sendiri ya. Kalian mau percaya netizen kami ya monggo, saya juga monggo, biarin. Oke, Pak Firman kok ketawa-ketawa kayak kurang serius. Nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ini itu adalah keuangan. Ya, keuangan setidaknya saya harus menyampaikan kepada investor yang pemula itu biar mudeng. Ya, bukan penjudi. Kalau penjudi itu langsung tak ini beli pokoknya di sini enggak. Jadi harus ada dasarnya dulu. Ya, karena apa? Saya ketahui bahwa subscriber saya itu usianya 30 tahun ke atas dan mereka itu ya mayoritas bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademi ekonomi. Kalau saya sebutkan sebagai liquidity provider atau market maker, mereka itu bingung. Kalau saya sebut bandar, mereka tahu. Ya, makanya kalau kalian itu nggak suka channel ini ya silahkan di channel sebelah, no problem, nggak masalah. Ya, oke. Oke, kita cek dulu. Ya, setelah dari bandarmologi, fundamental, laporan keuangan, dasarnya apa saja, ya saya sudah angkat semuanya, kita ke strateginya. Ya, kenapa kok saham GoTo ini tuh nggak bisa gerak Pak Firman? Kita cek dulu secara indeksnya. Ya, bahwa IHSG itu sudah mencapai all time high. Wah, mantap ya. Wah, ini sudah menjadi doji nih selama 3 bulan ini. IHSG itu setelah dia turun langsung digeber. Wers, 3 bulan. Geber itu apa Pak Firman? Jadi ya digarap lah ya seperti itu. Saham-saham apa ya sekelas kayak GoTo dan lain sebagainya. Jadi satu sisi kalau kita lihat mengenai dari IHSG ini itu masih kuat. Kenapa? Karena dia itu masih berada di MA5 dan juga MA20 yang artinya bahwa IHSG ini adalah saatnya untuk bullish. Ya. Apa itu Pak Firman bullish? Apa itu MA? Apa itu? Itu di kelas kami saya jelaskan bahwa untuk membahas bedah alat-alat kayak gini itu ya selama 2 jam. Nah, itu di kelas kami lebih secara detail ya, kayak gitu. Nah, kita ke emitennya Pak Firman. Oke, siap Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kayak gini. Kalau kita lihat secara technical analis ya, kita pakai MA5 dan juga MA20 bahwa saham GoTo ini itu dia berada di MA5 dan juga MA20 yang artinya bahwa saham GoTo ini itu masih kuat untuk naik ya. Nah, apabila saham GoTo ini tuh jebol ke harga 52 sampai ke 51 ya ini saham GoTo ini sudah nggak kuat ya seperti itu. Dan satu sisi ya memang nilai transaksinya cukup kecil, makanya retail ini nggak mau di cut loss. Nah, satu sisi bandar ini sudah mengakumulasi sekitar 11.000 lotnya seperti itu. Dan ini kalau kita lihat ya secara stok RSI-nya bahwa saham GoTo ini tuh dia ini kebalik ya. Nah, jadi kayak gini ya. Kok kayak gini kebalik. Nah, kayak gini ya, turun. Nah, dia itu mau mulai koreksi dulu. Tapi ini dihantam, nggak boleh turun sampai ke 53. Ya, seperti itu.
Nah, jadi tunggu saja, semoga saham GoTo ini tuh naik. Nah, strateginya Pak Firman, saya pengen masuk mengenai dari saham GoTo ini. Untuk apa? Untuk swing, invest, atau bagaimana? Kita ke swing sama invest dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kalian tuh pengen masuk dari saham GoTo ini, silahkan kalian tuh bisa tunggu dulu dia koreksi di harga 53 sampai di harga 54. Itu area untuk buy kalian. Tapi kalau kalian itu untuk investasi, ya bisa dicicil ya di 54, 53, 52 dan juga 51 serta di harga 50 ya. Itu kalau untuk investasi. Apakah saham GoTo ini itu bisa untuk investasi Pak Firman? Bisa. Tapi dengan catatan saham GoTo ini tuh yang kalian dapatkan untuk sementara ini itu adalah capital gain. Apa itu capital gain? Jadi capital gain itu adalah selisih harga. Itu yang kalian dapatkan. Apakah dividen nanti bisa dapat Pak Firman? Tentu saja bisa dapat dengan catatan PR yang harus GoTo itu kerjakan itu dari net income-nya tumbuh dulu. Ya, secara kuartal ya, tiap kuartal itu dia hijau, nanti dia akan bagi dividen ya. Seperti itu. Tapi satu sisi Pak Patrick dan tim kawan-kawannya itu masih berupaya mengenai memperbaiki laporan keuangan yang ada dari saham GoTo. Nantinya kalau misalnya GoTo ini tuh sudah grow, oke, nanti gitu. Nah, itu juga dimanfaatkan sama market maker. Ya. Tinggal cara kita itu mau beli saham GoTo ini itu untuk ngapain? Ya, seperti itu. Targetnya Pak Firman di mana? Di harga 55 serta di harga 58 untuk jangka pendeknya. Kalau kalian itu nggak sabar. Kalau kalian itu sabar dikit di 62, 70 serta di harga 74 ya mengenai dari saham GoTo ini. Dan untuk jangka panjangnya ada di harga 117 dan juga di 110 serta di harga 147 mengenai dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk ngehold lagi sampai jangkanya panjang ya boleh, nanti kalian bisa jualan di harga 400 dan juga di harga 441. Bisa nggak Pak Firman saham GoTo ini tuh ke 1000 atau ke 2000? Tentu saja bisa, dengan catatan market maker itu sudah punya barang di bawah ya. Jadi mengumpulkan bagaimana caranya retail itu yang atas itu biar cut loss dulu ya. Itu masih berupaya itu, mereka tampung banyak, disapu bersih di bawah, retail nggak punya barang, tinggal disuntik saja ke atas, nanti bisa terbang kok sendiri ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya retail itu biar cut loss ya, seperti ini. Nanti bisa diterbangkan seperti itu karena mudah ya, mudah untuk menggerakkan saham ya. Pertanyaannya, antara perusahaan sama harga saham itu satu visi nggak Pak Firman? Ya, beda divisi. Kalau perusahaan mereka itu fokus pada dana yang kalian setorkan pas waktu IPO, itu gunakan dana kalian ya. Mereka fokus berupaya bagaimana nih agar bisa grow. Kalau misalkan mereka untung, maka dia bagi dividen kepada kalian ya. Tapi kalau harga saham itu urusannya beda lagi, itu yang ngurusi adalah bandar atau market maker ya, atau liquiditas provider. Jadi mereka yang mengatur itu semuanya, diatur ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Oke, Pak Firman, yang trading dong, yang scalpingan boleh, nggak apa-apa. Ya, tenang saja. Subscriber saya itu saya nggak memilih yang mana yang setia yang dan yang mana ya kayak gitu. Apa sih Pak Firman ngomong nggak jelas. Oke, yang trading bagaimana? Silakan ya, kalian itu bisa antri di harga 53 nanti jual di harga 54 ya. Ini yang suka untuk trading harian. Waduh, ini trendnya ke 20 lah. Nah, jadi kayak gini. Ya, kalian bisa tunggu di harga 53 nanti bisa jual di harga 55 atau enggak di 52 nanti jual di harga 54. Jadi tiktokan. Jadi kalau untuk trading sendiri itu kalian manfaatkan momentumnya pas waktu rame. Jadi kalian bisa ambil keuntungan 1-3% dan ataupun untuk stop lossnya 1-3%. Tergantung bagaimana cara kalian itu mengatur portofolio kalian ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami,
monggo. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kayak gini caranya ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami sejak 1 tahun yang lalu ya, bikin grup bank, bikin grup Telegram apa, gimana cara masuk grup bank. Mohon maaf Bapak Ibu, kami baru bikin grup beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah bikin grup dan ini hasil kinerja tim kami bahwa di bulan Juli kemarin ya, itu kita merekomendasi total ada 45 stok yang terdiri dari profit 30, holdnya 1, stop lossnya 14. Jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak Firman untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik Bapak Ibu, silahkan kalian bisa masuk. Nanti kalian akan ketemu menu yang seperti ini. Nah, jadi nanti ya, kalian bisa pencetin tombol gabung ya, tombol gabung ini diklik, nanti kalian tinggal pilih yang rekomendasi cuan besok ya, seperti itu yang kayak tadi kalian akan dapatkan. Terus level 1, 3 dan juga traktir kopi ini itu apa Pak Firman? Jadi ini adalah level liburan yang mana nggak ada rekomendasinya. Jadi yang kalian dapatkan itu ketika kita live streaming kayak gini itu kalian bisa komentar dan lain sebagainya, monggo itu. Tapi kalau yang ini tuh khusus mendapatkan rekomendasi ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang ada di grup YouTube, Pak Firman saya nggak bisa ini gaptek dan lain sebagainya, tenang saja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Kalian bisa klik ya deskripsi di bawah ini, di situ ada kelas Pak Firman, diklik saja. Atau enggak kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Di sini hubungi saja, nanti kalian akan masuk di link menu seperti ini. Nah, ini saya akan jelaskan Bapak Ibu ya. Di sini ada kelas Akademi Trading Saham September angkatan ke-11 ya. Sebentar lagi kami akan buka, untuk yang Agustus sudah kami tutup yaitu 420.000 saja. Namun mohon maaf kami hanya buka tampung sekitar 100 orang saja. Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan itu setiap hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya, seperti itu. Silakan bisa masuk. Ya. Apa Pak Firman materinya? Ya di situ kalian akan dapatkan 16 materi ya, dari dasar sampai yang bagaimana cara mengetahui saham-saham yang bakalan terbang itu, alat-alatnya apa aja sih Pak Firman? Biar kayak Pak Firman tadi ya, bisa cuan secara konsisten itu di situ kalian akan diajari. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasi saham. Nah, terus level 1, 2, 3 dan juga 4 ini yang cuman rekomendasi saham tapi nggak ada materinya. Tapi kalau yang di atas itu ada materinya. Ya, tapi nggak ada rekomendasi. Silakan bisa dipilih. Apa bedanya 1, 2 dan 3? 1 sampai 3 ini yang per bulan, tapi kalau yang 4 ini yang per tahun. Silakan Bapak Ibu itu bisa dipilih. Ya, seperti pilih yang mana, suka-suka Bapak Ibu. Nah, kita juga ada yang kelas VVIP. Ini ada investor kelas awal, medium, pro, privat dan juga privat khusus offline juga kami adakan ya untuk orang-orang yang tertentu saja yang kepengen. Jadi kalau kelas awal investor pemula itu kalian mendapatkan materi online dan juga rekomendasi 3 bulan ya. Nah, terus kalau yang ini yang medium itu kalian mendapatkan materi online rekomendasi 1 tahun dan juga live trabar selama 3 bulan. Live trabar itu trading bareng dengan saya ya, jadi kita selalu up to date ya, seperti itu. Nah, makanya yang setiap hari Pak saya nyangkut di sini, Pak saya di sini, itu di live trabar. Terus kita juga adalah kelas pro investor pemula, ini VVIP materi online live trabar itu unlimited. Jadi sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Sebelum kalian itu bisa cuan konsisten, saya lepas. Ya, seperti itu. Silakan bisa masuk di situ. Nah, terus kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian. Ya, ini ya nilainya ya. Nah, itu kalian akan dapatkan apa? Materi offline, live trading bareng setiap pagi ya. Itu unlimited. Ya, jadi saya itu mendampingi Bapak Ibu. Ya, ini cocok sekali untuk Bapak Ibu yang khususnya baru nyemplung di pasar saham. Pak Firman, saya pengen kayak Pak Lokeng Hong. Pak Firman, saya pengen kayak Bekti Sotina. Pak Firman, saya kayak ini. Jadi sesuaikan dengan keinginan kalian karena kami membimbing ya. Harapannya apa?
harapannya kalian itu biar nggak dikeprek sama bandar market maker ya, seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas privat offline ke tempat kalian itu 99 juta ya. Ini bagi orang-orang tertentu saja. Materi offline ternyata dibareng tiap hari unlimited dan cara jitu kembangin aset ya. Jadi kita juga mendampingi Bapak Ibu bagaimana Pak Firman biar dapat 100 juta per hari, bisa nggak? Bisa ya, tapi ya hanya orang-orang yang tertentu yang mau saja. Jadi ini semua itu ya atas dasar permintaan kalian ya. Jadi kita membagi-bagikan ya, bagi-bagi mana sih yang keinginan kalian itu yang pingin ya, seperti itu ya, kita dampingi Bapak Ibu semuanya biar kalian itu tidak digeprek di pasar modal ya, seperti itu. Dan ingat, kelas ini tuh khusus untuk kalian bagi para pemula, yang profesional nggak usah masuk ya. Dan juga tingkat investor itu keinginan itu beda-beda, makanya saya bikinkan kayak gini ya. Ingat ya, kenapa kok saya bikin seperti ini? Daripada Bapak Ibu digeprek 10 juta hilang, ratusan juta hilang, bahkan miliaran itu merah. Dan bahkan dalam 1 tahun itu kalian itu nggak pernah untung ya. Padahal cuan di market itu mudah sekali, asal kalian itu tahu caranya ya. Makanya alumni kami itu yang masuk di kelas kami itu ya bisa mandiri. Kalau ada saham yang hijau kayak elang matanya, langsung caplok, cep, cuan bungkus ya. Yang investasi ratusan persen mereka saya arahkan. Ini loh ya, ini yang low risk, ini yang risikonya tinggi ya. Jadi ya saya dampingi semuanya untuk kalian ya, seperti itu. Tapi dengan catatan yang butuh saja. Kalau nggak butuh bagaimana Firman? Ya enggak, karena kami enggak katakanlah nggak butuh, beda ya sama di kelas kalian lain itu yang user banyak ya, putih banyak, kayak itu enggak. Kita alami ya, kita juga konten ini tuh nggak dibahas itu apa Pak? Jadi dinaikkan trafficnya, ditonton sendiri dan lain sebagainya, ratusan persen nanti di review ini enggak, kita alami. Makanya di situ Bapak Ibu itu bisa melihat yang pro dan kontra ya, kayak gitu, alami, real, nggak dibikin-bikin. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf ya yang nunggu. Kita nanti akan bahas saham kalian lagi ya, tenang saja ya, seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.